Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Septiani Nakrudin Empali. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting di Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswa 20200508066. Yang saya hormati Ibu Ayu Larasati selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan buku pengantar ilmu komunikasi yang ditulis oleh Hafidz Canggara. Dalam buku ini menjelaskan bahwa secara fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial ingin berhubungan dengan manusia yang lainnya, ingin mengetahui lingkungannya, dan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksakan manusia untuk melakukan proses komunikasi. Menurut Harold de Lasswell menyebutkan ada 3 unsur dasar mengapa manusia perlu melakukan proses berkomunikasi. Yang pertama adalah hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Yang kedua adalah upaya manusia untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasinya. Ketiga fungsi ini menjadi patokan dasar individu untuk berhubungan dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Di buku ini juga menjelaskan bahwa sifat manusia untuk menyampaikan keinginan dan mengetahui hasrat orang lain merupakan awal keterampilan manusia berkomunikasi secara otomatis dalam melalui lambang isyarat. Kemudian disusul kemampuan untuk memberi arti setiap lambang-lambang tersebut dalam bahasa verbal. Komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Selain itu, komunikasi juga berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya, serta membuat cakrawala seseorang menjadi jauh lebih luas. Lalu, apa sih syarat utama untuk terjadinya sebuah proses komunikasi? Syarat utama untuk terjadinya proses komunikasi adalah adanya interaksi antara komunikator, si penerima pesan, dan si pemberi pesan. Selain menggunakan bahasa, gerak, isyarat, dan tanda, komunikasi juga bisa dilakukan dengan media lainnya. Pada era globalisasi saat ini, media komunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan dunia. Komunikasi di abad kontemporer ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa hambatan ruang dan waktu. Fenomena berkomunikasi inilah yang menjadi bagian studi dari ilmu komunikasi. Buku pengantar ilmu komunikasi ini merupakan buku yang banyak memuat teori-teori ilmu komunikasi dari beberapa pakar yang membahas ruang lingkup, pengertian, dan unsur-unsur komunikasi, tipe komunikasi, model komunikasi, dimensi dari perspektif ilmu komunikasi, fungsi komunikasi, komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin, komunikator, pesan, kode verbal dan non-verbal, media, gangguan dan rintangan komunikasi, khalayak, pengaruh, dan yang terakhir adalah pengembangan terakhir ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dalam proses pertumbuhannya merupakan studi retorika dan jurnalistik yang banyak berkaitan dengan pembentukan pendapat umum atau yang biasa disebut dengan opini publik. Namun, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, ilmu komunikasi yang pada awalnya hanya dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan ilmu sosial politik saat ini tumbuh hampir di seluruh disiplin ilmu. Dan dengan kata lain, komunikasi sebagai ilmu yang multidisipliner. Sebagai ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, komunikasi telah lama menarik perhatian para ilmuwan atau pakar yang ahli dalam bidangnya, namun di luar dalam bidang komunikasi. Ilmuwan tersebut adalah John Dewey, ilmuwan dalam bidang psikologi dan filsafat, Charles Houghton Cooley, ilmuwan dalam bidang sosiologi, Robert E. Park, ilmuwan dalam bidang filsafat dan sosiologi, George Herbert Mead, ilmuwan dalam bidang filsafat dan psikologi, Kurt Lewin, ilmuwan dalam bidang psikologi, Norbert Wellner,
ilmuwan dalam bidang matematika, Harold D. Lasswell, ilmuwan dalam bidang ilmu politik, Carl Hovland, ilmuwan dalam bidang psikologi eksperimen. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan global atau yang biasa disebut dengan postmodern, sehingga kebutuhan yang multisektoral ini mendorong hadirnya spesialisasi baru dalam studi ilmu komunikasi. Kehadiran spesialisasi baru ini dapat memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan metodologi dan teori dalam memperkokoh eksistensi ilmu komunikasi sebagai kajian ilmiah yang sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai isi secara garis besar buku pengantar ilmu komunikasi karangan Hafidz Sanggara. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.